Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit. Saya dari kelas PAI 11 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berangkat sekolah dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sebelum kita belajar agar baik supaya tujuan kita berhasil, hasil maksud, kita didahului dengan doa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan terwujud ya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk doa. Siap. Dan sebelum belajar, karena kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar bertatap muka. Maka daripada itu kita harus selalu jaga kebersihan, baik itu kebersihan kelas, kemudian ketika kita mau makan harus cuci tangan terlebih dahulu. Karena agama kita mengajarkan an-nadhofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Maka itu harus diterapkan, bukan hanya saja kita hafal teori, bukan hanya saja kita hafal hadisnya, tetapi kita sebagai umat Islam harus bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah setelah melaksanakan liburan kalian, lulus dari MTS, lulus dari SMP, kalian sekarang bergabung dengan keluarga SMK Yapuja Segeran. Alhamdulillah kalian naik, yang tadinya SMP, yang tadinya MTS, sekarang naik tingkatan lagi menjadi SMK. SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan. Kemudian nanti kita akan belajar, ini bab 1 ini tentang meniti hidup dengan kemuliaan ya. Kalian nanti harus memahami tentang kontrol diri. Kalian itu sangat penting di dalam kehidupan kalian, karena manusia itu lawannya yang paling besar adalah nafsu. An-nafsu ammaratu bisu. Yang namanya nafsu mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Maka kita harus lawan, harus tapi bisa mengontrol diri, harus bisa mujahadah an-nafs. Ya, karena jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu kalian. Ketika kalian pengen pulang terus, contoh, ya kita harus lawan, kita belajar. Ya, ketika kalian pengen main terus, main game, apalagi sekarang game online, kemudian ada PS, sekarang sudah PS5 dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, maka kita akan merugi. Yang namanya penyesalan pastinya ada di belakang. Jadi manfaatkan waktu ini, mumpung orang tua kalian masih bisa menyekolahkan kalian, mumpung orang tua kalian masih bisa membiayai pendidikan kalian, manfaatkan dengan baik. Waktunya belajar, waktunya bermain, waktunya tidur, jangan sampai bergadang kalau tidak ada manfaatnya.
Jadi yang namanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Maka kita harus berusaha untuk selalu belajar dengan baik. Kemudian tentang prasangka baik ini sangat penting karena ini nanti akan materi kita sampaikan. Kemudian tentang persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Harus kita jaga, jangan sampai kita sebagai umat Islam khususnya saling bermusuhan, saling memfitnah, iri dengki harus dihilangkan supaya kita sukses baik itu lahir dan batin, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebelum kita masuk materi, hari ini semuanya masuk? Luar biasa, alhamdulillah pada hari ini. Nanti saya akan acungkan jari ya, kalian sebutkan yang kencang. Contoh, 1, 2, 1, 3. Kalian harus fokus. Ya, paham? Apa yang saya acungkan kalian sebutkan yang kencang. Paham? Supaya ini bisa fokus dalam belajar, supaya kalian pikirannya menyatu. Ini adalah untuk memfokuskan terlebih dahulu. Siap? Siap. Semuanya fokus. Yang kencang jawabnya, jangan sampai salah. Sudah kencang, sudah keras bahasanya, salah lagi. Nanti akan malu. Siap? Fokus ke tangan saya. Siap? Yang kencang ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 5. Kemudian kita jadi untuk memfokuskan kita dalam belajar, jangan sampai orangnya di sini pikirannya ada di mall, orangnya di sini pikirannya ada di PS, di tempat-tempat lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan masuk kepada materi. Nah, nanti ini adalah nanti tugas kalian. Nanti saya akan jelaskan tugas kalian apa saja dalam bab ini. Tugas-tugas apa saja. Nah, yang pertama nanti saya akan membuat kelompok. Nah, nanti ada 3 kelompok ini. Ini kan ada 3 baris. Ya, ada 3 baris. Nanti saya akan membuat kelompok menjadi 3. Karena materi kita ada 3, maka saya dibagi 3 supaya cepat memahaminya, supaya cepat pemahamannya, maka dibikin kelompok. Dengan cara apa nanti? Dengan cara kita berdiskusi. Nah, karena dengan berdiskusi banyak pikiran, banyak pandangan, sehingga cepat menemukan satu solusi di dalam permasalahan. Nah, jadi supaya bisa memahamkan orang lain. Nah, nanti ada 3 kelompok. Nih, baris pertama menjadi kelompok 1. Nanti akan materinya adalah kontrol diri. Ya. Paham kelompok 1? Kemudian baris yang kedua ini tentang kalian silakan bahas tentang materi prasangka baik. Silakan baik dari internet, baik dari surat kabar, buku dan lain sebagainya sebagai referensi kalian untuk bisa menjelaskan materi ini nanti kalian di depan kelas. Kemudian, nah ini baris ketiga tentang persaudaraan atau ukhuwah. Ya, jadi kalian nanti silakan diskusi dengan teman-teman kalian terkait dengan materi-materi ini. Nanti kalian siap-siap ketika ada pertanyaan silakan ajukan. Jangan takut. Yang namanya belajar jangan takut salah. Yang namanya belajar ya jangan malu. Kalau malu, kalau takut salah nanti tidak bakal maju, tidak bakal berkembang pemikirannya, tidak bakal berkembang pemahamannya. Nah, sekarang silakan kalian membuat kelompok sesuai yang saya tentukan tadi. Silakan berputar sesuai kelompoknya masing-masing dan diskusikan materi-materi ini. Kelompok 1 tentang kontrol diri, kelompok 2 tentang prasangka baik, kelompok 3 tentang persaudaraan. Ya,
kalian mampu memecahkan dan bisa mampu menjelaskan materi kelompok kalian masing-masing. Dan ketika ada yang bertanya, kalian mampu dan menjelaskannya kepada teman kalian yang belum mampu. Oke? Nah, nanti saya akan kasih waktu 15 menit. 15 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan cari referensi sebanyak-banyaknya terkait dengan materi yang kalian dapatkan. Kelompok 1 tentang kontrol diri. Kelompok 2 tentang persangka baik. Kelompok 3 terkait dengan persaudaraan uang. Ya, silakan mulai diskusikan. Ya. Silakan di HP pun silakan bisa buka di HP, cari referensi kalian masing-masing. Yo, silakan cari referensinya di Google, di sumber yang kalian bisa cari. Nah, silakan mulai 15 menit ya, mulai dari sekarang. Ya, silakan banyak cari referensi supaya ketika kalian silakan ketika ada masalah atau pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya terkait dengan diskusi ini. Silakan berdiskusi, saling tukar pandangan, saling tukar pemikiran. Jika ada temannya yang belum paham, silakan tanyakan kepada teman yang lain. Kira-kira materi ini kalian kuasai dengan baik, sehingga ketika menjelaskan nanti di depan bisa menjelaskan dengan baik dan dapat dipahami oleh kelompok lain. Silakan diskusi jika ada permasalahan atau materi yang belum dipahami. Nanti ketika presentasi suaranya yang lantang, jangan malu-malu, belajar percaya diri. Percaya diri itu timbul karena kita mampu, karena kita sudah menguasai materi yang kita mau sampaikan. Jadi harus benar-benar kalian pahami materi tersebut supaya ketika maju di depan bisa pede, bisa suaranya keras, lantang, dan dapat dipahami oleh kelompok yang lain. Ya, karena waktu sudah selesai untuk diskusi, sekarang kalian silakan kembali. Tetap nanti pas pembagian LKPD aja kembali ke kursi masing-masing ya. Masih tetap. Nanti saya jelaskan dulu, sudah semua kan? Teknisnya tadi setelah diskusi ya. Nah, tadi kan membahas materi ini. Tiap kelompok ada 3 kelompok. Ini sudah kalian melakukan diskusi. Nah, ini kelompok 1 terkait dengan
Kelompok 2 terkait dengan prasangka baik. Kelompok 3 terkait dengan persaudaraan atau ukhuwah. Kalian sudah melaksanakan diskusi. Nah, sekarang waktunya nanti presentasi tiap kelompok. Kelompok 1 kontrol diri. Kelompok 2 mempresentasikan prasangka baik. Kelompok 3 mempresentasikan persaudaraan. Nanti ada waktu untuk tanya jawab. Ya, 15 menit, 10 menit. Nanti ada yang menyimpulkan terkait dengan materi yang 3 tadi, mulai dari kontrol diri, kemudian prasangka baik, kemudian persaudaraan. Siap-siap, nanti ada yang menyimpulkan dari kalian. Siapa yang pemahamannya sudah hebat, silakan nanti saya kasih kesempatan untuk maju ke depan. Nanti saya ada penguatan materi terkait dengan pemahaman tadi. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan. Nah, silakan mulai dari kelompok 1 dan kelompok lain. Nanti perhatikan ketika ada yang belum paham atau pertanyaan nanti bisa disampaikan. Oke? Understand? Yes. Paham? Oke, silakan dari kelompok 1 maju perwakilannya. Ayo cepat no. Ya rapi. Nah. Yang lain perhatikan suaranya yang keras ya. Siap? Perhatikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kontrol diri yang materinya akan dibawakan oleh Faiza. Saya akan menjelaskan tentang kontrol diri, yaitu pengertian kontrol diri. Kontrol diri adalah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan hawa nafsu dengan ego pribadi. Usaha melakukan kontrol diri, yaitu ada 4 macam. 1. Bersabar atau menyisihkan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan dari perbuatan yang akan dilakukan. 2. Memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. 3. Berzikir kepada Allah. 4. Berdoa kepada Allah. Hikmah kontrol diri, yaitu ada beberapa macam. Mereka yang bermujahadah berdasarkan ilmu yang diketahuinya, maka akan ditunjukkan oleh Allah mengenai perkara-perkara yang belum ia ketahui. Mereka yang bermujahadah dengan bertaubat, maka Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan keikhlasan. Dapat menjaga dari nafsu dan tidak akan mengganggu atau dapat mengaruhi anggota badan dengan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Memperkuat keimanan dan jati diri. Berkepribadian dengan baik dan akhlak yang mulia. Membantu kaum lembah yang dapat lebih bertanggung jawab.
baik memperhatikan jika ada pertanyaan atau belum paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang prasangka baik yang akan disampaikan oleh Aulia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang prasangka baik. Prasangka baik atau husnuzon. Pengertian prasangka baik adalah sikap netral dan cara pandang seseorang yang membuatnya melihat sesuatu secara positif. Satu, husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah adalah berprasangka baik terhadap segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Hikmah husnuzon kepada Allah yaitu kehidupan rohani menjadi aman dan tenang. Semua takdir selalu dianggap baik baginya. Cara menumbuhkan sikap husnuzon kepada Allah adalah dengan latihan menerima semua takdir dari Allah. Latihan menahan diri untuk tidak memberikan reaksi dengan cepat terhadap semua masalah yang terjadi. 2. Husnuzon kepada sesama manusia. Husnuzon kepada sesama manusia adalah berprasangka baik terhadap sesama dan tidak meragukan kemampuan atau tidak bersikap a priori. Cara menumbuhkan sikap husnuzon kepada sesama manusia adalah dengan tidak merendahkan orang lain, tidak mencaci maki atau menghina orang lain. 3. Husnuzon kepada diri sendiri adalah mensyukuri bahwa segala sesuatu yang melekat pada diri manusia, baik disukai ataupun tidak, merupakan pemberian Allah yang terbaik untuk manusia. Husnuzon kepada diri sendiri akan menumbuhkan sikap inisiatif, gigih, dan rela berkorban. Cara menumbuhkan sikap-sikap tersebut antara lain inisiatif, percaya bahwa orang yang mempunyai inisiatif akan mendapatkan pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Gigih, percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Rela berkorban, percaya bahwa pengorbanan akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Manfaat husnuzon, hidup akan menjadi lebih tenang, tentram, dan lebih damai. Hati akan menjadi lebih bersih dan terhindar dari penyakit hati. Dapat menumbuhkan sikap yang tulus, tidak akan menimbul sikap yang perselisihan atau perpecahan. Mengingatkan agar manusia selalu berintrospeksi, memacu semangat agar lebih kreatif. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Apa manfaat prasangka baik? Manfaat dari prasangka baik atau husnuzon adalah hidup akan menjadi lebih tenang, tentram, dan lebih damai. Hati akan menjadi lebih bersih dan terhindar dari penyakit hati. Dapat menumbuhkan sikap yang tulus, tidak akan timbul sikap perselisihan atau perpecahan. Meningkatkan agar manusia selalu berintrospeksi, memicu semangat agar lebih kreatif. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok 3, silakan untuk presentasikan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang persaudaraan yang akan dibacakan oleh Eva. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi persaudaraan. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fasiqun bainahum akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ukhuwah hasa berasal dari kata akhus, artinya berserikat atau bersaudara. Jika dirangkai dengan kata Islamiyah, maka pengertian ukhuwah Islamiyah adalah
Alhamdulillah kalian luar biasa semuanya, sehingga bisa menyimpulkan materi yang ringkas sehingga teman-teman kalian bisa memahaminya dengan baik. Artinya materi yang 3 tadi sehingga bisa tersampaikan semua dalam satu waktu. Ya, karena adanya kelompok diskusi ini, makanya sangat penting sekali di dalam kehidupan kita ketika ada masalah dengan cara bermusyawarah. Ya, di agama pun kita diperintahkan wasawirhum fil amr. Jadi ketika ada masalah, ada perkara yang belum terselesaikan, segera melakukan musyawarah ya, supaya cepat dapat solusi. Karena dengan musyawarah tidak mungkin musyawarah sendirian kan? Tidak mungkin yang namanya musyawarah itu ya lebih daripada 1 kan, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Semakin banyak pandangan, semakin banyak orang, semakin banyak pemikiran, dan akan mempercepat, akan menyelesaikan masalah yang terjadi, sehingga muncullah yang namanya solusi. Nah itu makanya perlu yang namanya musyawarah, diskusi. Itu. Sekarang dari materi yang 3 tadi yang sudah kalian presentasikan, sekarang ada yang menyimpulkan. Siapa yang sanggup untuk menyimpulkan dari 3 materi tadi, mulai dari kontrol diri, kemudian prasangka baik, kemudian persaudaraan. Siapa yang mampu sudah memahami ketiga tersebut dari 3 materi tadi? Siapa? Angkat tangan yang siap. Ya, silakan Iwi maju ke depan. Jawab secara tegas, lugas, dan bisa dapat dipahami teman-temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Siwi akan menyimpulkan semua materi. Kontrol diri. 1. Pengertian. Kontrol diri mujahadah an-nafs adalah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan hawa nafsu dan ego pribadi. 2. Usaha melakukan kontrol diri. A. Bersabar atau menyisihkan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan dari perbuatan yang akan dilakukan. B. Memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. C. Berzikir kepada Allah. D. Berdoa kepada Allah. Sekian kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah mampu menjelaskan 3 daripada materi tadi, mulai dari kontrol diri, kemudian prasangka baik, kemudian persaudaraan. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang namanya kontrol diri tadi, mana yang baik, mana yang buruk, jangan sampai dilakukan ketika itu buruk. Makanya manusia dikasih akal pikiran supaya bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian dia bisa mengontrol diri, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak baik. Malah bisa mengontrol hawa nafsu kita supaya tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Kemudian terkait dengan prasangka baik, kita harus selalu berprasangka baik, baik kepada Allah, baik kepada manusia, baik kepada diri sendiri. Itu sangat penting. Tidak boleh kita sebagai umat Islam suudzon, artinya berprasangka buruk. Jangan ada niatan kalian berprasangka buruk kepada Allah. Tidak ada. Jangan sampai. Ya, harus selalu berprasangka baik, husnuzon. Kemudian ada persaudaraan ukhuwah. Kita sebagai umat Islam jangan sampai memutuskan tali persaudaraan kita. Apalagi dengan orang tua kita bertengkar, jangan sampai. Itu durhaka, dosa besar. Ya, kepada teman, kepada tetangga, kepada saudara kita memutuskan tali silaturahmi tidak boleh. Maka harus dijaga ukhuwah, ukhuwah insania, ukhuwah watonia, harus kita jaga persaudaraan kita. Bisa dapat dipahami? Nah, setelah kalian memahami materi itu
sebagai evaluasi, sebagai umpan balik sejauh mana kalian mampu menguasai materi yang sudah saya ajarkan sesuai materi tadi. Kemudian teman-teman kalian mempresentasikan sejauh mana kalian memahaminya. Maka nanti saya sebagai evaluasi akan membagikan lembar LKPD. Apa itu LKPD? Adalah lembar kerja peserta didik. Itu adalah sebagai evaluasi, sebagai umpan balik sejauh mana kalian memahami materi yang telah disampaikan. Silakan kalian duduk seperti semula, kembali seperti semula, pelan-pelan diangkat kursinya dan sampai ditarik. Nanti setelah saya bagikan, kalian kerjakan, kalian kumpulkan terlebih dahulu. Nanti saya koreksi sejauh mana kalian memahami itu ya. Ya, silakan tugasnya kalian kerjakan. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD ini supaya saya bisa melihat sejauh mana kemampuan kalian terkait materi ini. Ayo silakan. Nanti setelah selesai nanti kumpulkan di depan ya. Nah, sudah, karena waktu sudah selesai, silakan dikumpulkan. Nah, pelan-pelan, sudah. Pelan-pelan. Saya cek dulu ya, saya koreksi dulu sejauh mana kalian memahami materi yang telah disampaikan. Ya, alhamdulillah setelah saya melihat hasil daripada tugas kalian melalui LKPD tadi, alhamdulillah nilai kalian semuanya mampu menguasai materi. Tapi ada sebagian sedikit yang belum. Tapi sedikit, tinggal nanti tanyakan saja yang belum paham terkait materi tadi, kontrol diri, kemudian prasangka baik, kemudian ukhuwah, persaudaraan. Silakan tanyakan ke temannya ya, bagi yang jawabannya ada yang salah tadi. Sekarang nanti materi selanjutnya adalah yaitu tentang sifat wajib bagi Rasul. Nanti untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Rasul. Nanti kalian setelah pulang kalian cari referensi sebanyak mungkin terkait dengan sifat wajib bagi Rasul. Jadi ketika kita masuk belajar nanti setidaknya sudah ada gambaran materi yang nanti akan saya sampaikan. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Terus belajar, jangan sampai pantang semangat. Kesuksesan milik kalian yang peduli pada hari esok adalah
milik orang-orang yang peduli pada hari ini. Ketika kalian peduli pada hari ini, belajar yang baik, disiplin, nanti kesuksesan akan menanti Anda. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Siap. Red. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ucapkan salam.